Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh, Pak Wandi yakin kalau semua masih semangat untuk belajar. Nah, pada video pembelajaran kali ini, di sini Pak Wandi nanti dengan Kak Sipa Andar Sembiring akan menjelaskan materi tentang mikroskop. Yang pertama, pengertian mikroskop. Yang kedua, fungsi mikroskop. Yang ketiga, bagian-bagian mikroskop dan fungsinya yang nantinya akan dijelaskan oleh Kak Sipa Andara Sembiring. Siapa sih yang gak kenal dengan alat laboratorium yang satu ini? Sejak SD mungkin kalian sudah mempelajari atau mengenal mikroskop. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian mikroskop, fungsi mikroskop, dan bagian-bagian dan fungsi mikroskop. Yang pertama itu pengertian mikroskop. Mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda yang berukuran sangat kecil atau yang disebut dengan mikroskopis yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata atau mata telanjang. Jadi kata mikroskop ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mikro yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Makanya mikroskop adalah alat atau benda yang digunakan untuk mengamati atau melihat benda yang berukuran sangat kecil. Jadi mikroskop ini pada awalnya ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek. Dengan adanya temuan mikroskop ini sangat membantu para peneliti dan ilmuwan untuk mengamati objek mikroskopis atau makhluk hidup yang berukuran yang sangat kecil. Dengan menggunakan mikroskop, kita bisa melihat bagaimana makhluk hidup yang berukuran kecil dengan perbesaran hingga 1000 kali, bahkan lebih, tergantung dari perkembangan teknologi yang mendatang. Jadi, ilmu yang mempelajari objek yang berukuran sangat kecil dengan menggunakan mikroskop disebut mikroskopis. Nah, yang kedua, fungsi mikroskop. Fungsi mikroskop adalah untuk melihat dan mengamati objek mikroskopis atau makhluk hidup yang berukuran kecil. Namun, ada juga jenis mikroskop yang dirancang hanya untuk mengamati satu jenis objek mikroskopis tertentu saja. Demikianlah pengertian mikroskop dan fungsi mikroskop. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop dan fungsinya akan dijelaskan oleh Sipa Andara Sembiring. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Sipa Andara Sembiring dari kelas 9G SMP Negeri 1 Dolomasiul. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wandi tentang pengertian mikroskop beserta fungsinya. Dan kali ini kakak akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Nah, yang pertama adalah lensa okuler. Lensa yang letaknya dekat dengan mata yang berfungsi untuk membentuk maya, tegak, dan diperbesar oleh lensa objektif. Nah, sekarang adalah lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi untuk membentuk bayangan benda bersama lensa okuler. Dan di sini adalah diafragma. Ini adalah diafragma. Diafragma ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Dan ada lagi kondensor yang berfungsi untuk memfokuskan dan mengumpulkan cahaya. Dan di sini ada cermin yang mengumpulkan dan mengarahkan cahaya menuju objek. Di sini ada tabung mikroskop yang menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Dan di sini ada meja preparat, yaitu untuk berfungsi untuk meletakkan objek yang diamati. Dan di sini adalah makrometer atau pemutar kasar yang memfokuskan benda dengan cepat. Dan di sini ada juga mikrometer atau pemutar halus yang berfungsi untuk memfokuskan benda dengan lambat. Nah, di sini ada pegangan. Pegangan merupakan bagian yang dipegang saat memegang mikroskop. Dan di sini adalah kaki mikroskop yang berfungsi sebagai penyangga mikroskop. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan kakak tentang bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Semoga apa yang kakak jelaskan tadi dapat menambah ilmu kalian ya. Tetap semangat belajar adik-adik. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini tentang mikroskop yang dijelaskan oleh Pak Wandi dengan Kak Sipa Andara Sembiring.
Nah, buat anak-anak semua tetap semangat belajar ya, meskipun masih dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi Pak Wandi juga nggak lupa mengingatkan kita supaya tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker ketika bepergian, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika berada di luar. Demikianlah pembelajaran kali ini.